semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Di video hari ini, aku akan ceritain gimana sih sistem medical check-up di Jepang. Nah, untuk sistemnya mungkin berbeda-beda di tiap rumah sakit. Kalau yang ini berdasarkan pengalaman aku ya. Di kantor suami aku, setiap tahun itu rutin dilakukan medical check-up setahun sekali. Begitu pula dengan perusahaan lainnya di Jepang. Nah, kebetulan di kantor suami itu, untuk istrinya juga mendapatkan subsidi medical check-up. Jadi istrinya juga bisa ikutan medical check-up gratis setiap tahunnya. Kalau untuk harga medical check-up sendiri, karena aku biasanya gratis, jadi aku kurang tahu pasti. Tapi aku kemarin coba cek harga di rumah sakit lain, itu kisarannya sekitar 10.000 yen sampai 40.000 yen. Itu tergantung jenis pemeriksaan atau jenis check up yang kalian lakukan. Jadi pertama-tama kita melakukan reservasi via telepon ke kliniknya, pilih mau tanggal berapa check up-nya. Kemudian nanti dari mereka akan mengirimkan beberapa dokumen via pos. Isinya tuh ada formulir yang perlu diisi. Isinya tuh tentang biodata diri, kemudian ada penyakit apa, kemudian gimana kebiasaan makan, tidur, atau olahraga kita. Nah, si formulir itu jangan lupa dibawa saat hari H ya. Kemudian juga ada beberapa informasi mengenai jenis check up yang akan dilakukan. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatiin, misalnya harus puasa berapa jam sebelumnya. Oke, berikutnya di hari H kita langsung ke resepsionisnya, serahkan formulir yang telah diisi. Kalau untuk wanita, kalau kalian sedang hamil, menyusui, atau mungkin sedang menstruasi, jangan lupa informasikan ke resepsionisnya. Setelah itu dari petugasnya akan memberikan beberapa barang. Aku diberikan suatu cup gelas untuk menampung urin. Kemudian diberikan juga kertas yang berisi alur check up yang akan dilakukan. Lalu ada ID untuk check up. Kemudian pakaian ganti berupa atasan, bawahan, kaos kaki, dan kalau cewek itu dikasih vest lagi. Nah, setelah itu kita tinggal ke ruang ganti untuk ganti baju. Untuk sepatu juga diganti dengan sendal yang telah tersedia. Barang-barang semua disimpan di dalam locker. Nah, untuk jenis check up-nya ada apa aja? Yang pertama, tes urin. Jadi kalian perlu bawa cup yang tadi ke WC, kemudian tampung urinnya. Itu sekitar 25 ml. Lalu habis itu tinggal ditaruh di rak yang tersedia. Yang kedua, ada pemeriksaan fisik, yaitu untuk tinggi badan dan berat badan, kemudian tekanan darah, dan tes penglihatan. Yang ketiga, ada konsultasi dengan dokter. Jadi dokternya kemarin tuh nanyanya lebih ke kayak ada keluhan apa enggak, penyakit bawaan apa. Lalu karena aku udah pernah med check di tahun sebelumnya, ditanyain atau di follow up untuk hasil yang jelek, apakah sudah diperiksakan ke dokter atau sudah diperbaiki gaya hidupnya seperti itu. Yang keempat, ada pengambilan sampel darah. Nah, untuk sebelum pengambilan sampel darah, mereka akan memastikan dulu untuk nama di tabungnya apakah benar nama aku. Kalau udah benar, oke, mereka ambil darahnya. Nah, untuk pengambilan darah itu tuh sebanyak 3 tabung. Kalau nggak salah 3 tabung. Itu tuh untuk pemeriksaan jumlah sel darah, untuk kolesterol, gula darah, asam urat, fungsi hati, dan sebagainya. Lalu yang kelima, ada rongsen dada dengan sinar X. Yang keenam, ada elektrokardiogram untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Yang ketujuh, ada tes pendengaran. Jadi masuk ke ruangannya, nanti aku dikasih headset dan sebuah tombol. Jadi kalau kalian mendengar suara bunyi, pencet tombolnya. Yang kedelapan, ada cek kesehatan gigi. Nah, untuk yang kesehatan gigi ini dilakukan 2 tahun sekali kalau di klinik aku. Mungkin beda-beda ya tergantung kliniknya. Oke, yang terakhir ada uji kekuatan fisik. Ini ada 6 pengujian. Yang pertama tuh ada tes pernafasan atau kapasitas paru-paru. Yang kedua ada tes keseimbangan. Yang ketiga ada tes kekuatan otot. Yang keempat ada tes fleksibilitas. Yang kelima ada tes ketahanan kardiopulmoner. Jadi ini kita disuruh naik sepeda yang kayak di gym dengan kecepatan konstan selama 13 menit. Kemudian yang terakhir itu ada tes ketahanan otot. Jadi kita disuruh sit up dalam 30 detik. Berapa kali jumlah sit up yang dapat dilakukan. Oh iya, sebelum uji kekuatan fisik ini tuh kita diberikan minum jus kotak kecil gitu dulu sih. Sekarang kita puasa ya dari pagi sampai siang.
Untuk hasil check up-nya nanti bakal dikirim via pos ke rumah. Itu tuh sekitar 3 minggu dari setelah med check tersebut. Nah, kalau untuk hasil tesnya itu, mereka akan memberikan sebuah kertas besar seperti ini. Kertas seperti ini. Isinya tuh ada misalnya untuk pengujian A, hasil standar normalnya itu berapa, hasil kita berapa, dan berapa skornya. Jadi misalnya kita uji kolesterol nih. Untuk kolesterol misalnya yang LDL dia standarnya 60 sampai 119. Nah, hasil kita berapa? Misalnya hasil kita masih dalam rentang normal tersebut, maka skor kita akan bagus. Nah, untuk skor sendiri mereka punya penilaian, ada yang pakai abjad, ada yang pakai angka. Kalau di klinik aku dia pakai angka sih. Jadi ada angka 1 sampai 6. Untuk skor 1 berarti kita hasilnya masih dalam rentang normal, masih oke, nggak ada masalah. Kalau untuk skor 2 sampai 4 itu tuh perlu ada perbaikan gaya hidup, perbaikan gaya makan, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk skor 5, ini kita perlu konsultasi ke dokter. Untuk skor 6, kita diminta untuk melakukan pemeriksaan ulang. Selain itu, di data tersebut juga ada data hasil med check tahun lalu. Jadi kalian juga bisa bandingin gimana sih hasil med check tahun lalu dan tahun sekarang ini. Apakah ada perkembangan atau malah ada penurunan. Di sana kalian bisa evaluasi gaya hidup dan makanan yang kalian konsumsi sehari-hari. Menurut aku, med check yang dilakukan rutin setiap tahun kayak gini itu sangat bagus. Soalnya kalau misalnya kita ada penyakit atau ada gangguan apa, langsung bisa kedeteksi dari hasil med check-nya. Jadi nggak sampai udah parah baru ketahuan. Oke, sekian untuk video hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!